Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, pagi ini Cak, gila baru bangun tidur ya. Kita sahur, ternyata banyak banget pesan yang masuk ke Iwan Banaran. Sebuah pesan yang harus bisa kesampaian karena ini menyangkut kabar yang akan membuat sampean itu happy. Apalagi untuk sampean yang sudah menunggu dari New MX King yang sudah all new, sudah menggunakan new engine, sudah menggunakan fitur baru. Dan kita akan bahas Cak, karena ini bocor langsung dari Vietnam. Dan ternyata Kang Bro, semua prediksi IWB semuanya terbukti. Seperti apa New MX King, karena bocor gambarnya di Blog Spears. Kita akan bahas setelah ini, jangan kemana-mana. Akhirnya bocor juga penampakan lengkap dari bebek Super Yamaha terbaru, yakni New Exciter 155 atau yang dikenal di tanah air adalah New MX King. Identik dengan bocoran IWB sebelumnya yang sudah menggunakan VVA lewat penampakan speedometer, kini terbukti sudah semua yang IWB tuturkan kesampean, yang sudah IWB jabarkan kesampean. Dan betul Cak, Yamaha New MX King versi 2020 fix sudah menggunakan valve variable actuation, 6 speed, dan keyless. IWB sendiri nggak nyangka versi Mas Pro ternyata sudah siap dirilis. Mungkin karena produk ini sudah kadung bocor sehingga pabrikan pun nge-push untuk mempercepat dirilis ke pasar. Sebenarnya IWB sudah mendapatkan gambar ini di Vietnam sejak kemarin hari Jumat dari teman IWB di sana, dari Telik Sandi Pak D. Nggak apa-apa Cak, mending telat daripada tidak sama sekali. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sosok desain secara total Cak. Seperti apa perubahan yang dilakukan Yamaha. Yang pertama kita intip bagian belakang. Nah, sampai melihat pada bagian ini terlihat perombakan yang disebut sebagai all new. Jadi memang benar-benar baru. Yang paling kentara pada bagian belakang ini, buritan atau stop lamp sudah cenderung lebih mirip dengan R series. Bentuk stop lamp yang sedikit horizontal mempertegas keinginan pabrikan memberikan desain fresh. Area ini menurut IWB sih cukup apik dan enak dilihat mata. Termasuk bel belakang sepertinya nggak tahu deh, sepertinya lebih nungging ya, dan bentuk mengikuti stop lamp yang meruncing ke atas. Sementara itu, untuk fender belakang Yamaha juga tidak lagi mempertahankan metal atau besi yang nongol di luar, namun untuk generasi terbaru terbungkus full plastik pada penyangga yang biasanya diberi warna silver. Tidak lupa emblem tulisan Exciter dan RC dengan emblem timbul menjadi penegas bahwa bebek ini memang akan nongol di Vietnam terlebih dahulu. Bentuk knalpot juga tidak terlalu berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, termasuk komponen velg atau cast wheel yang juga memiliki bentuk pelek yang sama. Nggak tahu nih Cak. Oh ya, Maheku peleknya rodok apa ya, rada-rada males sepertinya tuh. Jadi dari Mio sampai sekarang pun masih sama untuk peleknya. Ternyata untuk Exciter atau MX King yang di tanah air kita sebut MX King ini juga tetap sama peleknya, palangnya ya, bentuk dari palangnya. Dan pada generasi 2020 footstep juga sudah bisa ditekuk seperti halnya MX King sebelumnya. Lalu kita melipir ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ternyata memang banyak yang berubah, walaupun secara sekilas seperti yang mirip tapi tidak Cak. Ini banyak perubahan di bagian tengah sini. Di bagian tengah sampean akan melihat yang paling menonjol tentu merupakan dapur pacunya Cak. Sampai intip crankcase engine. Nah, crankcase engine-nya sudah mirip ya, menunjukkan dapur pacu yang banyak digunakan untuk motorsport Yamaha. Dan memang New Exciter 155 atau MX King ini sudah dibekali dengan VVA atau valve variable actuation seperti yang sampean idam-idamkan. Nah, jadi sampainya sudah nyidam, kini sudah diluluskan oleh Yamaha dengan mesin yang lebih powerful. Artinya New MX King 2020 ini sudah mengadopsi transmisi 6 speed. Jadi tidak lagi 5 speed tapi 6 speed. Termasuk kehadiran fitur yang kini sudah tidak lagi mengandalkan kunci manual biasa, tapi pada generasi terbaru 2020 sudah menggunakan smart key. Wih, mantep ini. Artinya apa ya? Berarti
Yamaha MX King atau Exciter merupakan motor bebek pertama yang menggunakan smart key. Iki baru gebrakan mantap. Kemudian kita melipir ke speedometer pun fix dengan bocoran yang pernah IWB share kesampaian. Di sana tulisan VVA menjadi penegas engine baru pada sang moped. Jadi kalau sampai nyalakan speedometer akan terlihat sebuah indikator VVA. Jadi itu biasa, nanti kalau sampai kebet tuh kedip-kedip VVA-nya. Sayang banget ya, dari sekian kelebihan IWB menemukan perombakan yang sedikit tidak seirama dengan bagian belakang. Jadi khususnya di area tebeng yang nggak tahu deh, IWB melihat sih yang versi lawas lebih agresif. Versi old ini seperti Jupiter Z1 ya, mirip ya. Versi old itu ada coakan bagian samping sehingga memberikan kesan menumpuk seperti dua layer. Sementara yang baru ini sedikit biasa ya, nggak tahu tebengnya terlalu polos. Ya ini sekilas ya IWB lihatnya karena berdasarkan spacesuit yang gambarnya mungkin nggak terlalu jelas juga. Yang kedua dan cukup mengejutkan dan ini paling cukup membuat IWB lumayan mengerutkan dahi adalah bentuk dari headlamp. Coba sampai perhatikan headlampnya ini Cak. Jadi IWB sampai ngezoom berkali-kali untuk memastikan betulkah ini desain headlampnya, dan sampai bisa memperhatikan headlamp ini memiliki visor yang nempel dari kiri ke kanan, shape-nya ditarik dari kiri ke kanan, dan reflektornya juga lebih nggak tahu deh, dia lebih arahnya tuh bukan ke vertikal tapi horizontal. Dan entahlah, sepertinya Yamaha ingin menciptakan tren baru ya untuk bebek super ini dengan lampu yang sedikit melenceng dari biasanya. Ya desain memang selera Cak, tapi sebagai biker nggak tahu deh, IWB merasa kurang seret. Tapi mungkin bisa saja sih waktu nanti ada foto yang jelas dari depan ya kan, kita disodori foto yang gamblang atau video yang gamblang, ternyata cakep dari bentuk headlampnya. Saat ini kita hanya disodori oleh sebuah spacesuit yang tentu saja belum bisa kita jadikan acuan atau justifikasi prematur. Makanya Cak, mending kita pantau saja setelah gambar terkuak jelas nantinya. Oke? Jadi bisa kita pastikan Kang Bro, secara fitur dan dapur pacu, generasi Yamaha MX King memang melompat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebuah langkah yang sebenarnya tidak mengejutkan karena IWB sendiri sudah memberikan ancer-ancer kesampaian jauh hari sebelum produk ini akhirnya nongol di tahun 2020. Sebuah momen yang ternyata lebih cepat dari perkiraan, apalagi bebek ini sudah dibekali dengan DC outlet charger, jadi secara fitur ya makin lengkap pastinya. Jadi itulah yang bisa IWB share kesampaian, sebuah desain yang bisa sampean simpulkan apakah desain ini sesuai dengan ekspektasi, makin cakep atau enggak, sampean yang menilai. Apapun itu, sebuah bebek super atau mesin yang lebih powerful sudah diluluskan oleh Yamaha sesuai dengan semua analisa dan prediksi sebelumnya bahwa motor ini akan dibekali dengan VVA serta kapasitas mesinnya lebih tinggi yakni 155 cc ya, besar pastinya, dan juga fitur yang lengkap yakni hadirnya DC outlet charger, kemudian sudah smart key atau keyless. Bagian belakang oke, no problem, nggak ada masalah menurut IWB. Jadi stop lampnya lumayan bagus ya, walaupun mungkin saya pribadi IWB tetap senang yang lama sih untuk stop lampnya. Tapi desain soal selera, sampai bisa mengatakan mungkin yang stop lamp ini lebih cakep ya, itu terserah, itu selera masing-masing. Terus untuk bagian samping juga IWB nggak tahu, IWB ngerasa sih dari bentuk tebengnya Cak, dari tebeng depan ini khususnya di bagian samping itu, kalau yang lama itu kan kita menangkap seperti ada semacam kayak coakan ke dalam yang memberikan feel jadi dua layer. Kalau yang sekarang yang generasi terbaru ini IWB ngerasa seperti bebek-bebek Z1, Jupiter Z1 ya, shape-nya, leg shield-nya itu loh yang tebengnya. Dan yang paling mungkin sedikit mengganjal di hati adalah dari headlamp-nya. Mungkin sekali lagi Yamaha ingin memberikan gebrakan atau tren baru. Jadi ya kembali lagi IWB serahkan kesampaian ya. Yang menjadi kekuatan terbesar dari bebek super Yamaha ini adalah tentu engine-nya. Mesinnya itu udahlah ini mungkin the most powerful dari moped di 150 cc karena sudah menggunakan mesin 155 cc 6 speed, lalu juga sudah diberikan fitur yang melimpah. Fiturnya sudah menggunakan keyless, smart key, kemudian DC outlet, dan selain-lainnya memang belum terbongkar. Tapi prediksi IWB sih powernya tidak akan kurang dari 19,3 PS mungkin, apalagi secara bobot
pastikan bebek ini lebih ringan dibandingkan dengan motor sport. Jadi secara power to weight ratio pasti mantap tenan ya. Pertanyaannya apakah bebek ini nanti akan masuk ke tanah air, itu yang kita nggak tahu, sebab semuanya tergantung dari Yamaha Indonesia. Jika memang dipandang cocok buat bawa sini, mungkin akan dibawa ke sini sebagai versi facelift. Tapi sekali lagi semua tergantung market, karena Indonesia beda dengan Vietnam, Cak. Jadi Indonesia ini kan secara market share lebih gede skutik daripada bebek. Tapi BBC tetap yakin bahwa di masa depan bebek ini pasti akan masuk ke tanah air. Oke, jadi gitu aja Kang Bro. BBC durung atus iki isu-isu. Jam sekarang masih jam berapa ini? Jam 5-an ini ya. Biar sampai BBC share sampai ketinggalan kereta, makanya BBC langsung buat di YouTube. Ya, gitu aja. Matur nuwun Cak, sama sudah menonton video beneran. Jangan lupa sampai like, share, dan subscribe, dan juga jangan lupa sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Ya, dan Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri karena besok sudah insya Allah akan Lebaran. Jangan kemana-mana walaupun sudah Idul Fitri supaya kita tidak kita bisa memutus dari virus corona, memutus mata rantai. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika memang pada saat review atau apapun itu membuat sampean tersinggung karena kata-kata yang tidak sengaja. WP minta maaf, nyun sepuro Cak. Lek basa Jone nyun sepuro. Jadi yang pasti kita harus selalu semangat ya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deskandes.